Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hadi Nasution di seri Java Dasar. Di episode 1 ini kita akan belajar cara kerja Java. Jadi, sebelum kita mulai belajar bahasa pemrograman Java, alangkah baiknya kita juga harus tahu bagaimana Java bekerja. Jadi kita itu nggak cuma ngoding-ngoding aja kan, kita itu keren gitu, sampai tahu bagaimana Java bekerja, sampai tahu ke fundamentalnya, wah itu keren lah. Lanjut bos. Di episode 1 ini kita akan membahas beberapa poin, antara lain tools yang dibutuhkan, cara kerja Java, apa itu IDE, dan perbedaan IDE dengan text editor. Langsung ke poin yang pertama, yaitu tools yang dibutuhkan. Jadi sebelum kita ngoding Java, kita ini harus install apa dulu sih? Kita harus install yang namanya JDK atau Java Development Kit. JDK ini singkatnya adalah sekumpulan paket program yang di dalamnya itu ada compiler, ada runtime atau JRE, ada Java Virtual Machine. Intinya semua program yang kita butuhkan untuk ngoding semuanya sudah ada satu paket di yang namanya JDK. Dan juga harus sudah terinstall yang namanya JRE. Karena kita sudah install JDK, JRE otomatis sudah terinstall. Maka lanjut instalasi yang namanya IDE atau Integrated Development Environment yang akan kita bahas di slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke inti topiknya, yaitu cara kerja Java. Jadi gimana sih Java itu bekerja gitu, kok bisa kita ngoding outputnya keluar seperti itu gitu, kok bisa gitu. Jadi secara garis besar singkatnya seperti ini. Saya punya program yang saya tulis menggunakan bahasa Java seperti ini ya, dengan tujuan untuk menampilkan hello world ke layar. Saya beri nama program ini dengan nama helloworld.class. Nah, untuk bisa menghasilkan output, si program ini harus diubah ke bytecode. Tapi sebelum itu, saya ubah dulu ikonnya, biar lebih simple. Nah, saya ubah ikonnya seperti ini. Seperti yang saya tadi bilang, untuk bisa menghasilkan output, si program ini harus diubah dulu ke yang namanya bytecode. Maka program ini diubahlah ke bytecode, seperti ini. Udah beda ya, ini udah pusing nih dilihatnya juga. Nah, bytecode ini akan memiliki nama yang sama, tapi dengan ekstensi yang berbeda. Coba perhatikan, yang awalnya helloworld.java menjadi helloworld.class. Biar gak pusing, saya ganti ikonnya seperti ini. Oke? Jadi tadi kita sudah punya blok program, maka diubah ke bytecode. Setelah diubah ke bytecode, maka akan bisa menghasilkan output seperti ini, hello world di layar, gitu. Proses ini detailnya seperti ini. Program tadi Java yang namanya helloworld.java harus diubah ke bytecode. Diubahnya oleh siapa? Masa oleh kita kan? Karena kita sudah menginstal yang namanya JDK, yang di dalamnya itu udah ada compiler, maka si program Java ini akan diubah oleh yang namanya Java compiler, yang namanya Javac. Nah, setelah dikompil, akan menghasilkan yang namanya bytecode dengan nama helloworld.class. Ngomong-ngomong compile, saya sudah membahas tentang compiler dan interpreter di video-video sebelum ini ya. Jadi bisa dicek. Lanjut. Dari helloworld.class ini, nggak sampai di sana kan, untuk menghasilkan output, si bytecode ini harus diproses dengan yang namanya JVM atau Java Virtual Machine. JVM ini di dalamnya ada 4 proses. Antara lain ada class loader, masuk ke proses bytecode verifier, masuk ke proses Java Runtime System, masuk ke proses Native OS. Nah, pusing lah pokoknya ini Java Virtual Machine ini intinya gini lah. Maka akan menghasilkan yang namanya output. Program kita bisa dijalankan gitu. Nah, ini detailnya bagaimana cara Java bekerja secara garis besar. Jika didetailkan lagi, saya jamin lebih pusing. Biar lebih bisa diterawang, asik, terawang dong. Biar bisa lebih dibayangkan, saya praktekkan sekarang ya. Saya buka text editor dulu. Untuk ngoding kan, kita buka text editor bawaan Windows yang namanya Notepad. Nah, di Notepad ini saya menulis program dengan bahasa Java. Seperti ini. Saya kasih nama kelasnya Hello World. Saya kasih method main. String args.
kasih argumen. Lalu saya suruh komputer untuk mencetak hello world ke layar, gitu kan. Dengan baris kode seperti ini. Out print hello world, tanda seru, nyentak, titik koma. Kita kasih kurung kurawal. Nah, seperti ini ya. Kita save-nya di udah ya ini. Kita save-nya di user Intel biar gampang nanti ngerannya. Kita kasih nama hello world.java seperti yang tadi kan. Hello world.java. Ini masih bentuk program. Save. Nah, sekarang untuk merunnya atau untuk menjalankannya, kita buka CMD. Kita buka command prompt. Kita ubah dulu warnanya biar jelas. Kan ini sudah di user Intel ya. Sudah di folder yang sama yang kita save tadi. Maka kita langsung saja compile program tadi dengan Java. Ya, dengan Java. Kita ubah program tadi ke bytecode dengan compiler yang namanya Java. Jadi ini kita suruh coba compiler ubah file ini. Nah, ubah hello world.java ke bytecode. Enter. Ini sedang compile ya. Maka ini sedang di compiler, program tadi sedang diubah ke dalam bytecode. Selesai. Nah, tahu selesainya dari mana? Coba kita cek. Apakah benar akan ada satu file baru dengan .class di dalamnya? Kita cek sekarang, kita buktikan. Nah, ini nih, ada. Kan tadi hello world.java, sekarang udah ada hello world.class. Nih, perhatikan. Nah, ini adalah bytecode. Nggak percaya? Buka aja. Nah, nih, baca nih. Ini bytecode ya. Nah, si bytecode ini harus diproses oleh JVM. Kita run sekarang. Sudah dikompile, sekarang kita suruh coba jalankan bytecode ini. Java, namanya tadi hello world. Gini aja. Enter. Maka sudah dijalankan. Dia sudah ngetik hello world. Nah, ini cara kerja Java gitu. Jadi untuk menghasilkan output, kita harus melakukan proses seperti tadi. Ribet ya? Ya, memang ribet. Itu kenapa ada yang namanya IDE. Kita lanjut ke materi. Nah, biar tiap ngoding kita nggak ribet kayak tadi, harus buka CMD, harus compile manual, harus run manual, kita membutuhkan yang namanya IDE atau Integrated Development Environment. Apa itu IDE? Saya cari di Wikipedia, IDE itu adalah program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Tujuan dari IDE adalah untuk menyediakan semua utilitas yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak. Jadi semua fitur, semua program yang kita butuhkan untuk membuat sebuah aplikasi, semua sudah ada di IDE. Nah, contoh IDE antara lain ada Eclipse yang akan kita pakai nanti, ada IntelliJ IDEA, ada NetBeans. Nah, ketiga IDE ini adalah IDE terpopuler untuk ngoding Java, gitu. Jadi dengan adanya IDE ini, kita tidak perlu ribet kayak tadi, harus compile manual, harus eksekusi manual, cukup klik tombol run, maka sudah dilakukan oleh IDE. Kita tinggal tunggu hasilnya aja, gitu. Tapi kan tadi saya ngoding di text editor ya, nggak di IDE gitu. Apa bedanya IDE dengan text editor? Bedanya adalah, kalau text editor itu adalah suatu jenis perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menyunting teks biasa. Jadi text editor itu cuman buat menyunting teks gitu, cuman buat ngetik aja. Beda dengan IDE tadi kan, IDE itu di dalamnya ada beberapa fasilitas untuk membangun perangkat lunak. Dengan kesimpulan, IDE itu lebih powerful daripada text editor. Gitu. Cuman di zaman sekarang, yang namanya text editor itu bisa diubah menjadi IDE loh. Contohnya, Visual Studio Code itu bisa dijadikan IDE ya untuk coding Java gitu. Contoh text editor yang saya tadi pakai, Notepad ya, ini text editor paling sederhana bawaan Windows. Ada Atom, ini text editor pertama saya. Ada Sublime, ini juga populer. Ini keturunannya Notepad ya, Notepad++.
Dan ada yang hype sekarang nih, VS Code atau Visual Studio Code. Gitu. Jadi, biar ngoding Java nggak ribet kayak tadi, kita harus install yang namanya IDE. Kita akan install IDE di episode selanjutnya. Kesimpulannya apa? Kita sudah tahu sekarang bagaimana Java bekerja. Dari sebuah blok program, harus diubah dulu ke bytecode dengan proses compiling atau compiler oleh compiler. Lalu bytecode itu harus dieksekusi oleh JVM untuk menghasilkan sebuah output. Biar nggak ribet, karena sekarang zaman sudah canggih, sudah ada yang namanya IDE yang akan kita install di episode selanjutnya. Oke? Terima kasih banyak. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Thank you. Thank you.